kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumedang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Dedi Cahyadi dari SMA Negeri Situraja. bersama saya Rati Cahyani dari SMA Negeri 1 Cimalaka. bersama saya Sri Dewi Wahyuni dari SMA Negeri 3 Sumedang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rati. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik sekali. Oke, Ibu Rati, sebelum kita melakukan coaching, mungkin sebagai langkah awal, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada Bu Rati tentang coaching. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dulu ya Bu. Pada hari ini itu coaching dan coaching akan saya amati dan saya nilai apa yang sesuai dengan rubrik penilaian. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut bisa merespon pertanyaan itu, atau bagaimana menanggapi pertanyaan dari coaching dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, untuk yang pertama kan Ibu Rati adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada saat ini? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin menurut saya kompetensi yang akan dikembangkan nanti saya melakukan coaching dengan coach saya. Yang pertama itu mungkin kehadiran penuh atau yang disebut dengan presence ya. Kemudian juga saya diharapkan bisa menjadi pendengar aktif coach saya, dan mungkin saya juga ketika menjadi coach itu harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Ibu Rati. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Itu. Mungkin yang akan saya gali dari kompetensi coach saya itu yang pertama mendengarkan aktif, dan juga mungkin saya akan sedikit memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot di sini mungkin saya akan menggali informasi lebih jauh lagi mengenai solusi yang didapatkan nanti ketika melakukan coaching bersama coach saya. Oke, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu. Indikator seperti apa atau indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Rati dalam proses coaching kali ini Bu? Mungkin untuk proses coaching kali ini saya akan mendengarkan dari coach saya mengenai permasalahan-permasalahan yang coach saya komunikasikan kepada saya. Kemudian saya bisa menemukan solusi gitu dari percakapan bersama coach saya, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu seperti apa. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan pada proses coaching kali ini. Oke, luar biasa sekali Bu Rati. Oke, demikian dulu Bu Rati yang mungkin ini sebagai pra-observasi kali ini. Nah sekarang silakan Ibu sebagai coaching melakukan coachingnya dengan coaching. Terima kasih atas waktunya Bu Rati. Sama-sama Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rati. Nah, bagaimana nih Bu kabarnya di hari yang cerah ini? Alhamdulillah luar biasa, sangat baik sekali Bu. Alhamdulillah kalau baik mah. Bu Sri, tadi saya melihat
HP. Ternyata Bu Sri sempat WA-nya mengirimkan pesan di WA. Katanya ada yang ingin diobrolkan bersama saya. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu obrolkan? Iya Bu, saya ingin mengobrolkan. Sebenarnya saya harap dengan saya bisa mengobrol dengan Ibu, saya bisa mengurangi kegelisahan saya. Dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu. Emang Ibu masalah apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa masalahnya. Siapa tahu saya bisa membantu Ibu. Begini Bu, Ibu ingat tidak minggu kemarin saya mendapat supervise dari kepala sekolah. Waktu supervise itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh begitu, ya ampun, pantesan ya saya lihat Ibu akhir-akhir ini terlihat seperti murung gitu, seperti ada yang dipikirkan. Ternyata permasalahannya seperti itu. Apa sih Bu, teguran seperti apa dari kepala sekolah sebenarnya tegurannya? Masalah pembelajaran Bu. Masalah pembelajaran. Bagaimana masalah pembelajarannya emangnya Bu? Kepala sekolah mengkritik tentang proses belajar mengajar yang saya lakukan di kelas. Oh begitu. Lalu dalam proses pembelajaran di kelas ada yang kurang atau seperti apa Bu di kelas? Apa Ibu menggunakan media atau model pembelajaran yang seperti apa? Saya masih menggunakan model ceramah dan masih menggunakan media pembelajaran konvensional, tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa saya Bu. Oh seperti itu ya Bu. Jadi Ibu mendapat kritik mungkin sebagai evaluasi mungkin ya dari Ya. kepala sekolah. Baik Bu, setelah obrolan kita nih, kita melakukan coaching. Kira-kira apa yang diharapkan Ibu untuk kedepannya? Saya berharap dapat menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan, juga media yang dapat membantu siswa tertarik dengan pembelajaran saya Bu, terutama dalam pembelajaran matematika. Jadi saya harus mengoperasikan perangkat pembelajaran seperti laptop, infocus, aplikasi-aplikasi matematika lainnya. Seperti itu Bu. Begitu ya Bu. Jadi sebenarnya Ibu memiliki harapan ya agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan dapat diminati oleh siswa. Tapi mungkin di sini Ibu sedikit mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat pembelajaran seperti laptop dan infocus ya Bu. Mungkin Ibu merasa seperti apa? Mungkin tidak berani mengungkapkan untuk ingin belajar atau seperti apa Bu? Oh iya, saya sebenarnya saya bisa gitu ya dengan menggunakan laptop, infocus. Saya juga seringkali atau nggak seringkali ada juga dalam pertemuan-pertemuan yang menggunakan laptop dan infocus, tapi mungkin saya belum bisa membuat dalam aplikasi-aplikasi yang lainnya Bu, terutama dalam aplikasi pembelajaran matematika kan lumayan sulit gitu Bu. Tapi kalau untuk laptop dan infocus saya juga suka memakainya, tapi kalau untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya mungkin belum saya harus belajar dulu Bu. Mungkin ya Ibu di sini mungkin permasalahannya untuk mengaplikasikan aplikasi-aplikasi pada media pembelajaran matematika sangat sulit. Iya. Mungkin Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti guru TIK untuk kedepannya supaya Ibu dapat mengoperasikan aplikasi-aplikasi di perangkat pembelajaran Bu. Bagaimana kalau seperti itu? Iya Bu, mungkin nanti kedepannya saya akan mencoba memulainya dengan cara meminta bantuan kepada rekan guru TIK untuk membimbing saya dapat mengoperasikan perangkat pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembelajaran matematika. Semangat ya Bu, saya yakin Ibu dapat melakukannya dengan baik dan nanti mungkin dan bisa mudah mengoperasikan aplikasi-aplikasi di laptop ya, dan yang sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang ya, murid-muridnya. Kemudian nanti Ibu juga saya yakin dapat menciptakan media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa Ibu. Iya Bu, saya akan sangat bersemangat di kelas ketika saya dapat melaksanakan
pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa saya. Nah, mungkin selanjutnya lalu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan mungkin kolaborasi atau bimbingan dengan rekan sejawat guru TIK-nya? Mungkin nanti setelah pulang sekolah saya akan ngobrol dulu dengan guru TIK untuk meminta waktu luangnya untuk mengobrol dan untuk bisa mengajari saya tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang berhubungan dengan pembelajaran matematika. Baik Bu, tentunya ya lebih cepat lebih baik dilaksanakan. Nah Bu, selanjutnya apa komitmen dari rencana tersebut, apa yang ingin Ibu capai kira-kira? Seperti yang sudah saya kemukakan di awal, saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Dengan cara saya memberikan kegiatan pembelajaran menggunakan model dan media pembelajaran yang diminatinya saat ini, mengajari siswa saya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan juga menggunakan pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya Bu, semuanya dalam ini perlu mendukungnya, yang perlu terlibat baik kepala sekolah, rekan kerja, itu jadi semuanya dapat tercapai. Nah Ibu kira-kira setelah percakapan yang kita lakukan, apa yang Ibu dapat dari percakapan ini? Terkait dengan rencana saya untuk belajar menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran matematika, saya akan menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik minat belajar matematika siswa saya, dan juga saya akan membuat siswa saya itu senang dalam pembelajaran matematika gitu. Alhamdulillah ya Bu, semangat Ibu untuk kedepannya. Saya yakin Ibu dapat melakukannya dengan sangat baik. Ya alhamdulillah, semangat saya juga. Saya yakin saya bisa melakukan yang terbaik untuk siswa-siswi saya. Terima kasih atas coachingnya Ibu hari ini. Sukses untuk Ibu. Sama-sama Ibu, tetap semangat ya. Ya. Apa kabar Bu Rati? Alhamdulillah Pak. Kita baik. ketemu lagi ya setelah beberapa hari Bu Rati melaksanakan coaching. Iya. Saya akan mencatat tentang rubrik penilaian selama Ibu melakukan coaching dengan coach. Kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik dengan percakapan selama coaching? Mungkin ya baik Bapak atas pertanyaannya. Mungkin yang sudah berjalan dengan baik saat saya melakukan coaching yaitu selama percakapan saya sangat nyaman karena menggunakan bahasa yang sangat baik, sangat komunikatif coach saya, sehingga bahasanya mudah dimengerti, arah pembicaraannya kemana, dengan memberikan contoh-contoh yang konkret apa yang terjadi, permasalahan yang ada di sekolah. Mungkin itu Ya betul, saya tadi mengikuti juga percakapan coaching Ibu dengan coach itu seperti apa, dan saya melihat di situ Ibu sudah melaksanakan dengan alur Tirta dengan komunikasi yang baik, itu sehingga coach itu merasa nyaman untuk bisa memberikan jawaban-jawaban yang coach sampaikan tadi. Kemudian dalam coaching tersebut Ibu kira-kira apa yang masih perlu untuk ditingkatkan ke depan? mungkin yang masih perlu harus ditingkatkan itu dalam kehadiran penuh saya saat menyimak percakapan, obrolan-obrolan dari coach saya gitu. Saya harus hadir sepenuhnya, atau pressurnya itu harus lebih difokuskan lagi. Ya. Alhamdulillah sekali Ibu sudah luar biasa, sudah melakukan tahapan-tahapan Tirta ya, diantaranya ada tadi menanyakan tujuan, kemudian terus tadi menanyakan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach. Kemudian tadi juga saya mencatat ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach untuk mencari solusi. Kemudian ada tanggung jawabnya untuk menemukan solusi itu seperti apa. Luar biasa sekali, Ibu sudah bisa fokus, Ibu sudah menciptakan kenyamanan selama coaching. Itu mungkin Ibu, sebentar Bu, ada yang satu lagi yang saya sampaikan mungkin ke depan
kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi dan perlu ditingkatkan kira-kira Bu? Dari observasi ini. Mungkin kompetensi yang harus dimiliki itu kompetensi inti coaching ya. Di sini saya yang tadi itu perlu diperbaiki karena bagian dari kehadiran penuh atau presentnya, jadi memerlukan pemahaman lebih lagi untuk terus belajar mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan dari hasil observasi ini Ibu bisa mencari pengalaman, mendapatkan pengalaman baru dalam hal coaching, membantu rekan kita yang mendapat permasalahan seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan diamati dan dinilai oleh saya dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu? Dan juga bagaimana coach Ibu tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Dan saya juga akan menyesuaikannya dengan prinsip coaching Ibu, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presensi, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, jadi itu ya kompetensi Ya. yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching? Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi hingga menemukan solusi permasalahan. Baik, mungkin pertanyaan terakhir adalah indikator seperti apa dan bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin dalam coaching kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, mungkin demikianlah dari saya praobservasi yang kali ini kita lakukan. Sukses selalu untuk Ibu untuk melakukan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bapak kabarnya di hari yang cerah ini? Alhamdulillah selama ini kondisi sehat selalu Bu, masih semangat. Iya, iya Bapak Dedi, katanya kata Ibu Rati, Bapak Dedi dari kemarin mencari-cari saya. Ada apa ya Bapak ya? Betul Bu, kemarin tuh sempat saya titip pesan ke Bu Rati, saya cari-cari Ibu, hanya sekedar ingin menyampaikan curhat-curhat gitulah Bu, karena selama ini saya ada masalah dan mencari tempat untuk berdiskusi gitu supaya permasalahan ini mudah-mudahan bisa terselesaikan gitu Bu. Gak saya sendiri yang punya masalah itu sehingga merasa plong gitu dan mendapat sesuatu dari percakapan ini gitu. Iya, masalahnya apa Bapak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, selama ini kan peran saya sebagai pembina OSIS ya Bu. Selama ini saya 1 minggu itu selalu kontrol dari Senin sampai Jumat tuh kegiatan anak-anak eskul itu seperti apa. Nah,
kebetulan ada satu eskul yang kegiatannya tuh pagi gitu, dia mengatur arus lalu lintas di jalan raya, mengatur mobilitas kendaraan umum dan anak-anak sekolah yang masuk gerbang. Nah sementara yang kemarin diperhatikan tuh nggak satu pun ada petugas dari eskul PKS gitu. PKS itu pengamanan keamanan sekolah gitu, yang memakai atribut seperti polisi DAJR gitu, yang mengamankan dan mengatur lalu lintas di jalan raya. Nah kemarin sempat beberapa hari ke belakang mereka nggak ada gitu. Kemana saya bertanya-tanya, dan mungkin karena sering terjadi, sering tidak ada, jadi saya kepikiran terus tuh Bu, kemana ini gitu anak-anak gitu. Oh iya Bapak, pantas saja ya Bapak akhir-akhir ini terlihat gelisah. Tuh Lalu bagaimana Bapak? Bapak sudah bertanya kepada rekan guru yang lain kemana petugas PKS itu? Saya sudah lakukan ke teman-teman, ke rekan sejawat, mereka ada gitu, cuman pas setiap kali mereka bertugas selalu nggak ada gitu. Kalau sehari-hari di sekolah ada, itu yang saya jadi pikiran itu kemana gitu ya, dan belum menemukan solusi gitu. Lalu apa Bapak yang menjadi kendala Bapak PKS ini gitu? Yang menurut Bapak itu yang menjadi kendala kenapa PKS ini tidak berjalan, kenapa? Mungkin menurunnya semangat mungkin ya Bu, yang menurunnya semangat dari anak-anak, tidak kembali lagi bertugas setiap pagi. Mungkin kurangnya pembinaan kayaknya dari pembina eskul itu sendiri Bu. Oh gitu. Baik, lalu setelah obrolan kita ini, apa yang Bapak harapkan perubahan ke depannya Bapak? Ya mungkin setelah kita berbincang diskusi, mungkin harapan saya kita bisa menemukan solusi, dan harapan saya mereka kembali ada gitu, mereka kembali bertugas seperti biasa, mengatur lalu lintas, mobilitas di jalan raya, mengamankan anak-anak yang masuk gerbang sekolah. Seperti itu Bu, jadi tertib di jalan gitu dengan adanya anak-anak eskul itu bertugas. Ya, bagus sekali Bapak. Jadi Bapak, harapan Bapak itu nanti ada lagi pembina eskul yang baru ya Pak ya. Jadi Bapak bisa membantu rekan sejawat yang lain untuk bisa mengaktifkan kembali eskul tersebut. Ya, dan solusinya pun tadi Bapak bisa sebagai bentuk tanggung jawab Bapak sebagai pembina OSIS akan memanggil pembina eskul PKS tersebut. Ada lagi Bapak kan masalahannya? Mungkin ke depan ya saya akan melakukan pemanggilan terhadap pembina eskul itu, dan saya ajak bicara dan berdiskusi untuk nanti bisa membina anggotanya lagi. Mungkin yang saya lakukan nanti ke depan. Iya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Bapak sudah mau mengobrol dengan saya, dan semoga dengan adanya obrolan ini Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Iya Bu, terima kasih juga atas waktunya. Saya juga merasa plong ada teman bicara untuk bisa berbagi gitu ya, dan alhamdulillah dari percakapan ini kita bisa menemukan titik temunya Bu. Terima kasih atas waktunya juga Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Ya, sore juga Bu. Gimana kabarnya sore ini? Masih tetap semangat? Semangat dong. Baik, saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Tadi Ibu telah melakukan coaching, jadi saya akan sedikit menggali informasi pasca observasi. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah apa yang sudah berjalan baik dari selama percakapan tadi coaching? Ya, yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan coachee, sehingga coachee bisa leluasa menyampaikan pendapatnya, dan alur cerita juga sudah terlihat dengan jelas. Ya, baik Ibu, tadi juga saya menyimak, ternyata alur ceritanya sudah disampaikan dengan baik oleh Ibu. Kemudian menurut Ibu hal yang perlu diperbaiki apa dalam percakapan coaching tadi? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot
untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi pada diri coaching. Jadi ya betul sekali ya, menggali potensi pada diri coaching supaya lebih kayak diri lagi. Kemudian selama melakukan percakapan, bagaimana cara menghadirkan kondisi present atau kehadiran penuhnya Ibu? Agar tetap dalam keadaan kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, harus sudah punya gambaran tentang pertanyaan yang akan diajukan, dan pada sesi coaching juga harus membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan coaching. Dan saat melakukan coaching, menjaga present itu dengan bersifat terbuka, sabar, berpusat pada coaching, mendengarkan penuh untuk memahami kondisi coaching. Ya, mungkin itu ya yang harus dihidup. Kemudian ke depannya apa yang harus ditingkatkan atau diperbaiki dalam proses percakapan coaching ini, Bu? Saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching dengan betul dan merefleksikan yang masih kurang, dan juga berlatih manajemen diri dengan teknik stop untuk berada dalam kondisi kesadaran penuh. Luar biasa sekali jawaban dari Ibu. Sukses terus ya Bu untuk kedepannya, semoga percakapan coachingnya terus berlanjut. Terima kasih atas waktunya, sukses selalu buat Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, baik. Iya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai apa yang sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching, dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bapak, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Bapak adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu, terima kasih. Pertama mungkin akan saya dalam coaching tersebut dengan presence atau dengan kehadiran penuh. Yang kedua adalah saya berusaha akan mendengarkan aktif. Terakhir saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membobot untuk bisa menggali lebih dalam potensi yang ada pada coaching tersebut. Itu mungkin ya. Ya, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Ya, di dalam coaching tersebut mungkin saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga untuk lebih menggali lebih jauh, lebih dalam potensi ya, hingga menemukan titik temu atau solusi. Pertanyaan terakhir, indikator seperti apa atau bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan dalam coaching kali ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, mungkin seperti itu. Gitu ya Bapak ya. Terima kasih ya Bapak. Semoga proses coachingnya lancar. Terima kasih Bu atas Ya, waktunya. terima kasih. Assalamualaikum Bu Rati, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Gimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bertanya Bapak. Alhamdulillah. Begini Bu Rati, saya dengar Bu Rati mencari-cari saya. Kira-kira seperti ada yang mau disampaikan itu. Apa itu Bu? Benar sekali Pak. Sebenarnya saya itu ada yang ingin dibicarakan dengan Bapak. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya
dalam mengelola kelas Pak, sebenarnya ada permasalahan. Oh, jadi Ibu mencari saya itu sekedar ingin berdiskusi untuk mencari solusi tentang permasalahan Ibu Rati dengan kelasnya gitu, dengan kondisi kelasnya. Kira-kira permasalahannya seperti apa, Bu? Saya itu kan permasalahannya dalam kompetensi, meningkatkan kompetensi kelas ya. Jadi saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Ya. Kira-kira kondisi yang menyenangkan menurut Ibu Rati itu yang seperti apa? Kira-kira yang menyenangkan menurut Ibu Rati? Nah, mungkin dalam pembelajaran saya sudah mencoba metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif gitu diterapkan di kelas sehingga bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira dalam percakapan ini ya, harapan apa yang ingin Ibu Rati capai itu ke depan? Saya ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, kemudian saya ingin meningkatkan pengelolaan kelasnya. Pengelolaan kelas. Ya, ya. Nah, dalam rencana yang Bu Rati sampaikan barusan, kira-kira untuk tindak lanjutnya gitu ya, rencana aksinya untuk mengelola kelas itu, kira-kira siapa yang akan menjadi rekan untuk berkolaborasi gitu? Mungkin semua pihak ya Pak. Dari sini kan saya mengalami beberapa kesulitan, di antaranya saya itu sangat mengalami kesulitan sekali dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara ketika saya lagi menerangkan, siswa berbicara, dan saat pembelajaran berlangsung juga banyak siswa yang lebih asik sendiri memainkan gadget HP-nya itu. Jadi saya membutuhkan strategi dalam mengendalikan siswa supaya keadaan kelas itu kondusif saat saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Oh, seperti itu ya, Bu. Kira-kira menurut Ibu untuk langkah ke depan, siapa yang ingin Ibu ajak untuk mengingatkan, barangkali ya, mengingatkan dan bisa mengkondisikan agar kondisi kelas bisa nyaman, itu mungkin perlu kolaborasi dengan seseorang yang bisa mengingatkan Ibu Rati. Mungkin di sini saya harus bisa melihat kebutuhan belajar siswa saya seperti apa. Saya juga mungkin harus banyak berkonsultasi dengan mungkin rekan sejawat saya seperti guru BK. Sebenarnya latar belakang siswa-siswa di kelas saya itu apa sih yang melatar belakangi mereka itu senang sekali bersosialisasi ketika pembelajaran berlangsung. Waduh, lumayan juga ya Bu ya. Sepertinya permasalahannya sama seperti rekan-rekan yang lain tentang pengkondisian kelas ya. Alhamdulillah dalam percakapan ini sepertinya Ibu sudah mendapatkan sesuatu ya, solusi. Akan saya tunggu nanti kabar baiknya. Nanti mudah-mudahan beberapa hari ke depan Ibu bisa menceritakan kembali apa yang sudah berubah dalam pembelajaran di kelas yang Ibu nanti Ibu nanti laksanakan di kelas bersama para muridnya. Mungkin minggu depan bisa kontak saya lagi, cari saya lagi untuk kita berdiskusi tentang kabar baik ini, Bu ya. Nah, baik Bapak, terima kasih sekali. Sekarang saya jadi lebih bersemangat lagi ke kelas. Mungkin saya juga akan memulai langkah baru dengan menemui rekan sejawat saya, guru BK. Oke, terima kasih sekali Bu Rati curhatan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang berharga. Kita ketemu lagi nanti setelah ada kabar baik ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Ya, bagaimana Bapak kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Bu. Ya, tadi saya sudah mengamati percakapan Bapak dengan Oci. Maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Baik, Bu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan?
Ya, selama saya melakukan coaching tadi dengan coaching, saya merasa percakapan itu berjalan dengan baik. Coaching dimulai dengan kemitraan sehingga berjalan dengan nyaman dan santai. Saya menggunakan alur tirta dengan mendahulukan dulu tujuan, terus mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Sudah berjalan dengan baik meskipun tadi itu belum terlihat natural gitu ya, karena mungkin ini pertama kali saya bisa curhat gitu, bisa mendengarkan curhat tentang masalah dari coaching seperti itu, Bu. Iya, jadi percakapan itu sudah berjalan sangat baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Lalu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bapak dalam percakapan tersebut? Ya mungkin dalam percakapan tadi saya merasa meningkatkan kemampuan saya dalam berinteraksi dengan bahasa tubuh yang baik agar rekan merasa nyaman gitu ya dalam mengajukan memberikan jawabannya yang mestinya bisa jawaban itu menjurus pada pemecahan masalah seperti itu. Kemudian saya juga ingin memaksimalkan potensi yang ada pada coaching agar bisa tergali masalahnya serta mendapatkan solusi dari percakapan tersebut dan mencoba menghilangkan asumsi pribadi, Bu, yang muncul dan mendorong coaching untuk berpikir lebih kritis. Selain itu juga saya juga perlu lebih fokus untuk bisa mendengar umpan balik dari coaching tersebut. Iya, luar biasa ya Bapak ya. Selanjutnya apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan sebelumnya, sebelum coaching itu saya meluangkan waktu untuk bisa menenangkan pikiran dan dengan mendengarkan aktif gitu ya, bersikap terbuka dan menunjukkan rasa ingin tahu, serta dengan penyampaian dengan beberapa candaan agar kelihatan tidak terlalu kaku gitu ya. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching tersebut dan bagaimana saya dapat membantu coaching mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Ya, luar biasa sekali Bapak atas jawaban-jawabannya. Semoga kedepannya kemampuan Bapak lebih meningkat dan coaching pun semakin semakin bisa ditingkatkan ya Bapak. Ada pertanyaan lagi Bapak, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Dalam hal ini saya akan mencoba untuk lebih meningkatkan kemampuan saya untuk dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coaching untuk lebih berpikir kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coaching dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya juga. Dan hal yang perlu saya tingkatkan lagi yang lainnya adalah selalu berkomitmen untuk terus bisa berlatih teknik coaching itu seperti apa yang baiknya. Kemudian selain berlatih teknik coaching seperti keterampilan mengajukan pertanyaan, kemudian dengan saya berusaha melihat contoh-contoh dari instruktur dan media lain supaya saya bisa membantu rekan-rekan yang menghadapi masalah dan saya bisa menyelesaikannya, bisa membantu menyelesaikannya. Ya, Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak, bagus sekali, luar biasa. Sampai ketemu lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktunya, Bu. Ya.